Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat Guru Mengajar, jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran eksponen di kelas 10 kurikulum Merdeka. Kita mulai dari pengertian eksponen terlebih dahulu. Definisi pangkat bulat positif. Jika n adalah sebuah bilangan bulat positif dan a bilangan real, maka a pangkat n didefinisikan sebagai perkalian n faktor, yang masing-masing faktornya adalah a. Jadi, jika ada a pangkat n, itu sama aja dengan a dikalikan a sampai dengan banyaknya perkalian itu n faktor. Contohnya, nyatakan dalam bentuk perkalian berulang. 4 pangkat 3, setengah pangkat 3, min 3 pangkat 4. Sebenarnya ini sudah pernah dulu waktu di SMP ya teman-teman semua ya. Untuk yang A 4 pangkat 3 itu berarti kan 4 dikalikan 4 dikalikan 4. Nah jadi 4 nya itu ada 3, begitu. Perkalian 4, jumlah perkalian 4 nya itu ada 3 suku. Kemudian kalau setengah pangkat 3 ya berarti kan setengah kali setengah juga sama. Kemudian kalau min 3 dipangkatkan dengan 4, maka perkalian min 3 sampai dengan 4 kali berulangnya. Demikian. Berikutnya untuk sifat-sifat eksponen, ini ada 7 ya. Yang pertama adalah sembarang bilangan a berpangkat 0 itu nilainya 1, atau a dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi seluruh bilangan jika dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1. Kemudian yang kedua itu a pangkat m dikalikan a pangkat n sama dengan a dipangkatkan m plus n. Dengan a nya itu tidak sama dengan 0, m dan n itu bilangan real. Jadi untuk a di sini ini namanya basis. Kemudian m dan n ini namanya pangkat. Jika basisnya sama dan kedua bilangan ini dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Kemudian kalau basisnya sama, itu mereka dibagi, maka nanti pangkatnya dikurangi. Begitu. Nah, kemudian jika ini ada a pangkat n, kemudian dipangkatkan lagi n gitu, maka nanti tinggal perkaliannya saja. Nah, kemudian yang kelima ini, jika punya AB dipangkatkan dengan M, maka masing-masing elemen di dalam tanda kurung ini dipangkatkan dengan M. Begitu. A pangkat M dikalikan B pangkat M. Biasanya ini agak sering lupa ya di sini nih. Kemudian yang keenam, jika A per B dipangkatkan dengan M, maka mirip dengan yang kelima, A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Kemudian ini untuk pangkatnya negatif, A pangkat min M ini nanti seper A pangkat M pangkat positifnya. Jadi kalau pangkat negatif dia jadi 1 per menjadi pecahan gitu. Nah semua ini adalah dengan syarat A nya itu tidak boleh dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Maka kalau 0 ya berarti tidak berlaku semuanya, 0 semuanya kan berarti 0 dipangkatkan dengan 1, 0 dipangkatkan dengan 2 itu 0 semua. Maka sifat-sifatnya ini tidak berlaku untuk basisnya itu 0 begitu. Kemudian langsung kita ke ini ya, contoh penggunaan sifat-sifat eksponen. Untuk A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1. Contohnya 3 pangkat 0 itu 1, min 7 pangkat 0 itu 1, 2 per 3 dipangkatkan 0 itu 1 nilainya. Begitu. Kemudian untuk yang kedua, sifat yang kedua, A dipangkatkan dengan M dikalikan dengan A pangkat N, itu A pangkat M ditambah N. Basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Ya, contohnya 5 pangkat 7 dikalikan 5 pangkat 9. Ya, silakan teman-teman mengerjakan ya, ikut mengerjakan. Ini basisnya sama ya. Kalau basisnya sama, kemudian perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Oke. Jadi 5
pangkat 7 ditambah 9 jadi 5 pangkat 16. Kemudian yang ini seperti apa teman-teman? Ayo dikerjakan. Iya betul, min 2 pangkat 7 ya. Oke, kalau ini sepertiga pangkat 7 juga. Oke, kalau ini saya tunggu berapa saat. Oke, ini adalah contoh bilangan berpangkat yang basisnya beda. Ini basisnya 3, ini basisnya 2. Tidak boleh dikalikan ya. Jadi 6 pangkat 2 tambah 3 tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi kalau seperti ini gimana ya? Udah, ini tidak bisa menggunakan sifat yang kedua ini. Gitu. Ya, ini kalau mengerjakan ya biasa saja. Berarti mungkin 9 dikalikan 8 gitu. Jadi ini tidak boleh mengerjakannya 6 pangkat 5 gitu, nggak boleh. Nah, sekarang yang ketiga, sifat yang ketiga, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, atau bentuknya ada pembagian per gitu ya, A pangkat M per A pangkat N. Kalau basisnya sama kemudian ini pembagian, maka nanti pangkatnya itu dikurangi. Contohnya, ayo teman-teman ikut ya mengerjakan. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Ya betul, 4 pangkat 1 ya. 4 pangkat 1 kita tulis 4. Karena kalau pangkat 1 itu satunya tidak dituliskan. Dan orang sudah tahu kalau 4 pangkat 1 tidak ada pangkatnya, maka ini artinya pangkatnya 1 begitu. Kemudian yang B, silakan dikerjakan. Oke, min 1 pangkat 3 ya. Yang C, 1/5 pangkat 4 ya. Sekarang sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan dengan N. Maka kalau seperti ini maka pangkatnya dikalikan. Kalau ini dikalikan ya teman-teman. Oke, contoh ya, 6 dipangkatkan 5 dipangkatkan lagi 9, jadinya 6 pangkat 45. Oke, kalau ini ya 7 pangkat 10 ya. Kalau ini, oh ini terlalu banyak pak, ini bagaimana? Gak usah bingung, sama aja. 5 dikalikan 9 45 dikalikan 2 90. Oh 2 pangkat 90 begitu. Kalau ini ya, oke, 1/5 pangkat 18 ya. Sip, lanjut ke yang kelima. Jika AB dipangkatkan dengan M, maka setiap elemen yang ada di dalam kurung ini akan dipangkatkan dengan M ya. A pangkat M dikalikan B pangkat M. Contoh, 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 4. Nah, berarti 3 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 8. Ya, ini dikalikan, masing-masing dikalikan. Kalau seperti ini, ya, ini 3-nya pangkat 1, berarti 1 dikalikan 5, berarti 3 pangkat 5. X-nya pangkat 10, Y-nya pangkat 15. Kalau ini, oke, kalau ini 32-nya pangkat 3, A-nya pangkat 6, B-nya pangkat 3, begitu. Nah, cuma nanti untuk 32-nya ini nanti kita rubah ke dalam bentuk pangkat ya. 32 ini berarti 2 pangkat 5 begitu. Jadi nanti 2 pangkat 5 dikalikan 3, 15 ya. 2 pangkat 15, A pangkat 6, B pangkat 3. Nah, silakan tulis sendiri. Oke, demikian untuk sifat yang kelima. Sekarang sifat yang keenam. Saya punya A per B dipangkatkan dengan M, maka masing-masingnya elemen di dalamnya juga dipangkatkan dengan M. A pangkat M, B pangkat M, per E, B pangkat M. Contohnya seperti ini, maka ini jadinya 3 pangkat
8 per X pangkat 4. Oke. Yang ini berarti P pangkat 10, Q pangkat 5 dibagi dengan R pangkat 5, S pangkat 15. Silakan tulis sendiri. Kemudian yang ketujuh, ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau ada pangkat negatif, maka nanti jadi seper gitu ya, pangkat positifnya. Contohnya, 4 pangkat min 3, maka 1 per 4 pangkat 3. Ya, betul. Kalau ini, min 12 pangkat min 6, 1 per min 12 pangkat 6. Oke. Kalau ini berarti 1 per 2 per 3 pangkat 3. Ya. Ini tadi pangkat negatif dijadikan pangkat positif atau sepernya gitu ya. Kemudian kebalikannya nih. Jadi dari kiri ke kanan bisa, dari kanan ke kiri juga harus bisa. Harus dibiasakan begitu. Yang seperti ini. Nah, kalau 1 per 2 pangkat 10 berarti 2 pangkat min 10. Ya, kalau ini min 35 pangkat min 2. Kalau ini 5 pangkat 7. Karena ini naik ke atas jadinya berubah tanda ya. Coba perhatikan. Ini pangkat 10 seper ya. Kalau jadi ini min, ini juga sama. Nah, ini juga sama kan, min turun ke bawah, min turun ke bawah positif. Yang berubah adalah pangkatnya saja. Ini juga sama berarti. Kalau min naik ke atas berarti positif. Demikian untuk pembahasan sifat-sifat eksponen atau sifat pangkat. Sekarang kita latihan soal. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ini ya. Ini saya punya 2 soal, silakan dikerjakan, saya tunggu berapa saat. Oke, kalau sudah kita bahas sekarang. Saya punya 2 A kuadrat B pangkat 3 dipangkatkan dengan 4, 8A B pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, berarti sebelum ini kita akan menggunakan sifat-sifat yang tadi ya, yang 1-7 digunakan semua. Untuk yang pertama, maka kita pangkatkan ya, 2 pangkat 4 berarti ya, ini 1 kan dikalikan 4, kemudian A nya ini 2 dikalikan 8, kemudian B nya 3 dikalikan 4. Untuk 8 ini kita rubah ke dalam 2 pangkat 3 ya, kita rubah ke dalam 2 pangkat 3 terlebih dahulu supaya nanti ada temennya juga, ini pangkatnya 2, basisnya 2. Kemudian ini tulis tetap gitu ya, kemudian ini dikalikan aja 2 pangkat 4 A pangkat 8 B pangkat 12. Nah, kemudian ini kita kerjakan yang ini, jadinya 2 pangkat 6 ya, dikalikan ini 1 kali 2 B pangkat 3 kali 2. Oke, ini saya turunkan, ini tinggal 2 pangkat 6 A pangkat 2 B pangkat 6. Nah, kalau sudah, kita tinggal menambahkan basis yang sama, 2 dengan 2, A dengan A, B dengan B. Tapi sebelum itu, untuk memudahkannya, saya kelompokkan basis yang sama aja ya, biar nanti mudah. Berarti kan ini 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 6, A pangkat 8 dengan A pangkat 2, B pangkat 12 dengan B pangkat 6. Nah, berdasarkan sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas, maka kalau ada perkalian basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Berarti ini 2 pangkat 10 itu kan ya, A pangkat 10, B nya pangkat 8. Begitu. Berikutnya untuk nomor 2 ya. Nomor 2 berarti ada yang kita rubah ini. Yang kita rubah berarti yang 9 ya. Oke.
Langsung dirubah terlebih dahulu juga boleh, langsung dipangkatkan juga bisa. Saya akan mengubah terlebih dahulu ya. 9 jadikan 3 kuadrat ya. Nah, itu sama. Nah, baru kita masukkan ininya. Berarti ini kan 1 ya. 1 kali 4. Ini pangkatnya X-nya 2 kalikan 4. Terus ini Y pangkat 1 kalikan 4. Z-nya 3 dikalikan 4. Nah, gitu. Kemudian untuk yang bagian bawah sama. 2 kali 2, 2 kali 2, 1 kali 2. Kemudian kita jalankan, ketemunya berarti 3 pangkat 4, X pangkat 8, Y pangkat 4, Z pangkat 12. Tuh. Kemudian ini pangkat 4, pangkat 4, pangkat 2. Oke, ini sudah kita jabarkan, kita uraikan. Kemudian karena pembagian basisnya sama gitu, maka kita kurangkan. Berarti ini 3 pangkat 4 dikurangi 4. X pangkat 8 yang di bawah dia nggak punya teman, maka ajak ya, dia sendirian ya. Kemudian ini Y nya juga 4 kurangi 4, ini 12 kurangi 2, maka ketemunya 3 pangkat 0, X pangkat 8, Y pangkat 0, Z pangkat 10. Sudah selesai? Belum? Masih ingat tadi A pangkat 0 sama dengan 1. Demikian pula dengan 3 pangkat 0, Y pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ini hasil akhirnya yang paling sederhana ya, berarti X pangkat 8 dikalikan Z pangkat 10. Itu. Kemudian saya punya soal lagi. Ini sederhanakan ke dalam bentuk pangkat positif. Ini positif ya. Ini ada beberapa yang pangkatnya negatif. Berarti nanti kita akan jalankan supaya dia itu pangkatnya positif. Saya tunggu beberapa saat untuk teman-teman mengerjakan. Oke, cukup. Sekarang kita akan bahas untuk yang pertama. Untuk yang pertama, perhatikan terlebih dahulu soalnya ya. Apakah ada yang harus kita rubah atau tidak begitu? Nah, ternyata di sini ada yang harus kita rubah nih. 25 nih. 25 sama 1/5. 25 ini kan berarti 5 pangkat 2. Oke. Yang ini ajak ya. Ini tetap tidak ada perubahan. Kemudian 1/5. Nah, masih ingat 1/5? Ini 5 pangkat berapa? 1. Maka jadinya 5 pangkat min 1. Yang belakang tetap. Nah, tinggal kita kalikan saja. Langsung berarti 5 pangkat 2 dikalikan min 2. Ini min 3 kalikan min 2. Ini 2 kalikan min 2. Ini 2 kalikan min 2. Sama seperti yang tadi. Demikian pula dengan yang bagian kanan. Oke, min 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, min 1 kalikan 3. Kalau sudah, silakan dioperasikan ini perkaliannya. Jangan sampai kebalik-balik ya, negatif positif. Berarti itu 5 pangkat min 4, X pangkat 6, Y pangkat min 4, Z pangkat min 4. Yang bagian kanan 5 pangkat min 3, X pangkat 6, Y pangkat 9, Z pangkat min 3. Ini sudah hampir selesai. Sama seperti tadi, ini pangkat, ini tinggal dijumlahkan saja ya, karena ini perkalian, maka yang basisnya sama. Jadi ini min 4 ditambah min 3. Yang X 6 ditambah 6. Yang Y min 4 tambah 9. Yang Z min 4 ditambah min 3. Nah, ini hati-hati. Biasanya teman-teman salahnya di sini nih, sudah sampai sini tapi penjumlahan operasi bilangan bulatnya salah gitu. Nah, jadi sayang sekali kalau sampai sini itu salah menjumlahkan. Min 4 ditambah min 3. Nah, ini jadinya min 7. 6 tambah 6 12. Min 4 tambah 9, hati-hati juga 5. Ini Z-nya
min 7. Sudah selesai? Belum, karena tadi perintahnya adalah nyatakan dalam pangkat positif. Kalau yang sudah positif tidak usah kita rubah. Berarti X sama Y-nya ini nggak usah dirubah karena pangkatnya sudah positif, 12 sama 5. Tapi yang kita rubah ini yang 5, basisnya 5 sama Z-nya ini dirubah. Karena ini negatif, maka kita turunkan saja langsung ke bawah, nanti dia jadi langsung positif. Seperti ini. Nah, begitu. Jadi kalau ada negatif, turunkan ke bawah. Oke. Selesai. Kemudian yang keempat, maka kita akan rubah ke dalam bentuk 16 sama 64 ini. 16 ini kita rubah menjadi 4 pangkat boleh, 2 pangkat boleh. Tapi paling gampang sebenarnya kita menggunakan 2 ya, basisnya 2, jangan 4. Karena nanti takutnya ada yang berbeda, nanti kita tidak sederhana. Ini yang paling sederhana, basisnya 2, maka 16 itu 2 pangkat 4, gitu kan. Ini ajak ya, tetap, tidak ada perubahan. Kemudian ini 64 itu kan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6, 64. Karena seper, maka 2 pangkat min 6, gitu nanti ya. Kita rubah terlebih dahulu lah, biar tidak bingung. Kayak yang ini atas berarti ajak, tidak ada masalah. Nah, ini jadi 2 pangkat min 6. Ini tetap. Nah, kalau sudah dalam bentuk yang rapi begini, tinggal kita kalikan saja kayak tadi ya. Ya, 4 kalikan min 3 dan seterusnya. Nah, yang bawah juga sama, min 4 kali 4, min 1 kali 4, min 2 kali 4, C-nya pangkat 2 kalikan 4. Kalau sudah, tinggal dioperasikan, silakan. 2 pangkat min 12, A-nya pangkat min 6, B-nya pangkat min 12, C-nya pangkat min 9. Bawahnya juga sama, 2 pangkat min 24, A-nya pangkat min 4, B-nya pangkat min 8, C-nya pangkat 8. Ya, ini tinggal dioperasikan. Kalau ada pembagian, masih ingat kan ya, basisnya sama, berarti dikurangi kalau pembagian. Jadinya min 12 dikurangi 24. Terus ini min 4 dikurangi 4. Min 12 dikurangi 8, min 9 dikurangi 8. Hati-hati lagi, ini min ketemu min plus, min ketemu min plus, min ketemu min plus, hati-hati ya. Ketemunya 12, kemudian ini min 6 ditambah 4 berarti min 2, ini berarti plus ya, berarti min 4, ini berarti min 17. Yang negatif ada 3 ini, berarti turunkan ke bawah langsung saja. Jadinya seperti ini. Oke, demikian untuk materi kita pada kali ini. Untuk modulnya nanti saya berikan linknya di deskripsi, silahkan di download sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.